Perkenalkan, saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen BED 1 tahun 2025. LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nama saya Lasmaida Sihaan SPDK. Nomor peserta PPG 10206205182002. Nomor induk mahasiswa 250601384. Saya bekerja di Sekolah SD Negeri 177920 Pansinaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Materi yang saya ampu adalah pendidikan agama Kristen. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar di kelas 4 SD semester 2 dengan materi pokok ibadah yang sejati. Semoga saya dapat melaksanakan uji kinerja praktik mengajar saat ini berjalan dengan baik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat, sukacita, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Terima kasih. Karena Tuhan masih memberkati kita. Kita awali dulu dengan nyanyian dan doa. Siapa yang bersedia untuk memimpin nyanyian dan doa, silakan ke depan. Ya Tuhan, tiap jam satu hidayah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, atas berkat dan karunia-Mu kami masih bisa berkumpul di kelas ini Tuhan. Ya Tuhan, berkat mulai aktivitas kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Ya Tuhan, guru kami, guru kabar kami memberkati Tuhan. Banyak dosa melanggar yang kami buat, menghapuskan itu agar tidak terhalang berkat dan anugerah yang sampai kepada kami. Terima kasih dunia karena langsung dikenal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan dulu. Ya, sebentar Ibu akan mengabsen ya. Jadi nanti kalau Ibu panggil namanya, direspon Ibu. Ayumi Panjaitan, Hari Bu, Win Fani, hari Bu, Yuli Siregar, hari Bu, Gerdiawa Silaban, hari Bu, Yohana Silaban. hari Bu. Ya, semua hadir ya. Kita beri dulu tepuk tangan aplaus untuk ya, terima kasih. Dan untuk hari-hari berikutnya boleh dipertahankan ya. Adapun capaian pembelajaran kita pada materi ibadah yang sejati. Yang pertama, memahami makna ibadah yang sejati menurut ajaran Kristen yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Capaian pembelajaran yang kedua, mampu menerapkan sikap atau perbuatan yang mencerminkan ibadah yang sejati. Jadi ada dua capaian pembelajaran kita. Yang selanjutnya ada
pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan makna ibadah yang sejati menurut ajaran agama Kristen. Yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh ibadah yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membedakan antara ibadah formal dengan ibadah yang sejati. Yang terakhir, menunjukkan sikap yang mencerminkan ibadah yang sejati dalam perkataan dan perbuatan. Itulah tujuan pembelajaran pada materi kita saat ini. Ya, sekarang supaya kita lebih semangat belajar, Ibu persilahkan dulu anak didik kami untuk bangkit berdiri. Siapa bisa memberikan pendapatnya? Oke. Tidak maksudnya memuji memuliakan nama Tuhan. Bagus. Si Queen mendengarkan firman Tuhan, masih ibadah. Bagus. Ya, bagus. Semua jawaban kalian itu benar. Ibadah boleh mendengarkan firman Tuhan, berdoa, bernyanyi, kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itulah ibadah. Sekarang, ibadah yang sejati. Pengertian ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, bukan hanya sekedar melaksanakan kegiatan ritual di gereja. Seperti itu yang kita sebutkan tadi, berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, tetapi juga harus ditunjukkan dengan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari, seperti berlaku baik pada semua orang, berlaku baik pada teman, orang tua, guru. Kemudian hidup dengan penuh kasih. Dan juga harus hidup jujur dalam perkataan dan perbuatan. Itulah pengertian ibadah yang sejati. Mari kita buka Alkitab kita. Boleh kita baca itu dalam Roma 12 ayat 1. Semua bawa Alkitab? Semua bawa Alkitab. Ada yang tidak bawa Alkitab? Roma 12 ayat 1. Sudah semua? Sudah, Ibu. Mari dulu kita sama-sama baca Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, jadi Roma 12 ayat 1 itu menekankan, mengajak kita untuk kita supaya hidup kudus
dalam kehidupan kita sehari-hari melalui sikap dan perbuatan kita, itulah yang dikehendaki dari Tuhan, yang dikehendaki dari kita, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Di sini ada Ibu sediakan beberapa gambar, contoh-contoh kegiatan yang merupakan ibadah yang sejati. Jadi nanti Ibu ini nanti kalian pilih, kemudian ditempelkan ke kertas yang Ibu sediakan di papan tulis. Satu-satu orang ya. Lihat gambarnya, diperhatikan kegiatan apa itu. Ada pada sudah? Ya, coba tempelkan ke kertas yang sudah disediakan sana. Coba perhatikan gambarnya. Ini gambar apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Ini kegiatannya apa? Iya, sekarang itu membantu orang tua menjemur pakaian. Jadi di rumah siapa yang rajin membantu orang tua di rumah? Pekerjaan apa yang kamu lakukan di rumah untuk membantu orang tua? Menyapu rumah. Coba. Coba lanjut. Ya. Nih. Orang yang sedang berdoa, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Orang berdoa adalah apa itu doa? Ya, siapa bisa? Ya, Sonya. Napas hidup orang percaya. Apa lagi artinya doa? Yohana? Berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi melalui doa kita dapat memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan meminta segala sesuatu yang kita butuhkan kepada Tuhan. Oke, lanjut. Ini di sini ada gambar 4 orang. Coba kamu perhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka saling mengasihi di antara keluarga. Siapa di sini mengasihi orang tuanya? Semua kita mengasihi orang tua. Iya. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita saling mengasihi, baik di keluarga, baik di sekolah, dan juga di gereja, dimanapun kita berada. Kita harus menunjukkan kasih. Inilah tadi sejati. Nah, di sini ada Ibu sediakan. Waduh Bimo, kaca lemarinya pecah kena bola. Kamu sih menendang ke arah lemari segala. Loh, itu kan karena kamu berdiri di dekat lemari. Jadi aku tendang bolanya ke arah kamu. Tapi yang memecahkan kaca lemari kan kamu. Aku nggak akan memecahkan kaca lemari kalau kamu nggak berdiri di situ, Bim. Kamu ini sudah salah masih saja nggak mau ngaku salah. Memangnya hanya aku saja yang salah. Main bolanya kan kita berdua. Andi, Bimo, kenapa kalian bertengkar? Andi memecahkan kaca lemari, Pak. Tapi dia malah menyalahkan saya. Memang saya yang menendang bola mengenai lemari, Pak. Tapi karena Bimo berdiri di dekat lemari, jadi saya arahkan ke sana.
Oh, jadi kalian berdua saling menyalahkan dan tidak ada yang mau mengalah ya? Habisnya Andi begitu sih Pak. Andi, Bimo, tadi pagi kan kalian baru saja mengikuti ibadah sekolah. Setiap hari Minggu kalian juga datang ke sekolah Minggu. Tidak ada gunanya kalian beribadah pada Tuhan kalau kalian tidak bisa berbuat baik kepada orang lain dalam keseharian kalian. Maksudnya bagaimana Pak? Anak-anak, ibadah sejati itu diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan kita. Ibadah itu bukan hanya saat kita mengikuti kebaktian atau sekolah minggu saja, tetapi ketika kita bisa berlaku baik, penuh kasih dan jujur. Jadi beribadah kepada Tuhan itu tidak hanya di gereja saja ya Pak. Betul Bimo, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita sebenarnya sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi, tunjukkan ibadah itu lewat perbuatan kalian. Jangan seperti tadi ya, kalian seharusnya mau saling mengakui kesalahan dan memaafkan. Saya minta maaf Pak. Baiklah, kalian jangan ulangi lagi ya. Sekarang kalian berdua harus bekerja sama membersihkan pecahan kaca lemari ini. Baik Pak. Adik-adik, mari kita membaca Yakobus 1 ayat 26. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Rasul Yakobus mengingatkan kita tentang arti ibadah sejati. Ibadah sejati adalah ketika kita bisa berlaku baik, penuh kasih, dan jujur dalam perkataan dan perbuatan kita. Adik-adik, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak-anaknya yang menjalani ibadah bukan hanya di sekolah minggu atau di hari Minggu saja. Di keseharian kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita sebenarnya sedang berbakti, beribadah kepada Tuhan. Mari Kamu menonton video singkat bagi kita lihat tadi apakah ada masalah yang muncul pada kegiatan tersebut. Ada Ibu. Ada Ibu. Coba masalah apa yang muncul? Pada waktu sedang bermain bola jendela kaca pecah pada saat bermain bola. Tidak mau mengakui kesalahan, kemudian saling menyalahkan. Seorang bapak guru yang memberikan arahan, bimbingan, menasihati kedua anak tersebut supaya mereka tidak saling menyalahkan. Diberikan melalui firman Tuhan supaya mereka menjadi anak-anak yang mau mencerminkan perilaku ibadah yang sejati. Akhirnya lewat arahan dari seorang bapak guru, mereka bisa saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Mau memaafkan, mau mengampuni, dan bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, sekarang Ibu bentuk dulu kelompok dari apa yang Ibu jelaskan tadi dan juga video yang sudah kalian tonton. Mari kerjakan dulu. Ini ada pertanyaan. Ini kelompok 1, kelompok 2, di kelompok 3. Coba sama-sama kalian mengerjakan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Oke. Ini kelompok 3.
semua sudah siap, jadi salah satu nanti dari antara kelompok mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1, maju ke depan. Saya yang mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian ibadah yang sejati berdasarkan pemahaman kelompok. Jawaban nomor 1. Ibadah yang sejati adalah bentuk pengertian dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, yang tidak hanya dilakukan secara ritual, tetapi juga tercermin dalam sikap hidup perbuatan. Terima kasih, silakan dulu. Kita beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya sudah benar. Bagus. Mempresentasikan hasil kerjasama kami dari kelompok 2. Hasil kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami di kelompok 3. Jadi kalau Ibu mendengarkan jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah benar. Apakah semua sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ibu buat dulu tugas ya. Itu tadi tugas kelompok. Sekarang Ibu buat dulu tugas masing-masing. Ini kerja sendiri. Kamu baca soalnya, kerjakan sendiri. Nggak usah bertanya sama teman, kerjakan sendiri. Sudah siap? Sudah siap. Ya, silakan Ibu. Ya, setelah Ibu periksa hasil kerja anak didik kami, sudah banyak yang benar, tapi masih ada yang salah. Jadi tolong dengarkan ya. Jadi kalau pengertian ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang tulus kepada Allah, bukan hanya sekedar melaksanakan kegiatan ritual gereja, tetapi harus ditunjukkan dengan perilaku atau perbuatan yang mencerminkan perbuatan yang penuh kasih, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Itulah ibadah yang sejati. Nah, contoh-contohnya tadi, contoh-contoh perbuatan yang sejati itu, nah ini pada gambar sudah banyak tadi kita sebutkan. Kemudian hal-hal apa yang sering dilakukan, baik di rumah, di sekolah maupun di gereja, itu banyak contoh perilaku yang menunjukkan ibadah yang sejati. Jadi sebelum kita akhiri, saya undang untuk anak didik kami untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi.
perbuatan kalian sudah menunjukkan ibadah yang sejati kepada Tuhan? Sudah, Ibu. Betul? Betul, Ibu. Kalau memang sudah, ya teruslah berbuat baik kepada Tuhan. Kalau belum, ubahlah segala perilakumu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ubah perilaku menjadi perilaku yang mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, sampai di sini dulu materi kita pada saat ini, yaitu tentang ibadah yang sejati. Jadi untuk minggu depan kita lanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, Ibu berikan dulu tugas, ya. Ibu berikan dulu tugas. Coba ditulis tugasnya. Ini hanya satu soal saja ya. Tuliskan 5 hal yang ingin kamu lakukan pada minggu ini yang mencerminkan ibadah yang sejati. Jadi satu soal ini, tapi jawabannya nanti banyak. Ulangi, tuliskan beberapa hal yang ingin kamu lakukan pada minggu ini yang mencerminkan ibadah yang sejati. Sudah? Sudah, Ibu. Ya. Untuk menutup, apakah sudah siap ditulis? Sudah, Ibu. Sudah PLU di rumah. Semua mengerjakan. Jangan ada yang tidak mengerjakan ya. Sudah, Ibu. Jadi untuk menutup ibadah pertemuan kita pada hari ini, siapa yang bersedia untuk menutup kita dulu? Ya, silakan maju depan. Kita selalu berhati kita nanti dan selalu dari dulu. Ya Tuhan, terima kasih yang berkatmu pada pagi hari ini. Kau masih memberikan kesehatan dan doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Walau firman menjadi hidup kami di masa depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Minggu depan kita bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu.